Yang Ustazah sampaikan tadi itu yang model panjangnya. Itu biasanya kalau pakai yang panjang mengingatnya agak lama. Pakai yang pendek aja biar cepat hafal. Coba bisa diulangi lagi yang model pendek biar cepat hafal. Ustaz. Ya, silakan. Darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Ya. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih di tengah. Ya. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul jadi satu. Ya. Ini mengingat baca apa enggak? Dihafal, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain bisa tadi yang lain silakan. Bismillah, Ustaz. Ya. Darah kuat lebih dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, Kemudian yang tepat. kedua, Sebentar, kurang tepat. Darah kuatnya itu tidak harus lebih dari 24 jam. 1 hari. 24 jam tepat itu boleh. Bisa diulangi? Darah kuat lebih 1 hari. Nah, tidak harus lebih. Tidak harus lebih. Iya, Darah 1 kuat hari saja boleh. 1 hari. Atau lebih. Darah yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Ya. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih di tengah. Ya. Yang syarat yang keempat, darah lemah 15 hari lebih kumpul. Ya, betul. Alhamdulillah. Yang lain? Izin, Ustaz. Ya. Darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari lebih dan dia di tengah. Yang keempat, darah lemah yang 15 hari lebih tadi dia harus terkumpul. Jika tidak terkumpul maka dia masuknya ke goiru maizah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Ada lagi? Ini perorangan harus benar-benar hafal. Bukan, ya sudah ada yang mewakili, saya nggak perlu hafal, nggak bisa. Karena memahami bab istihadah ini syarat pertamanya harus hafal 4 syarat ini. Kalau ini belum begitu hafal, nanti memahami bab selanjutnya akan loadingnya lama. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat pertama, darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih jika di tengah. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul atau terus-menerus. Ya, betul. Alhamdulillah. Yang lain? Hati tidak terus. Seumpama itu masih kepanjangan, ya seumpama itu masih kepanjangan bisa dihilangkan darahnya. Langsung saja kuat 1 atau lebih, kuat 15 hari atau kurang, lemah 15 hari atau lebih di tengah, 4 15 hari atau lebih kumpul. Pakai yang lebih pendek lagi juga bisa, terserah seperti itu. Yang penting harus hafal. Terus, ya silakan. Saya Ustaz. Ya silakan. Duluan aja, Us. Ya, monggo silakan. Darah kuat 1 hari atau lebih. Ya. Dan yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Ya. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih kalau di tengah. Ya.
Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul. Ya, betul. Yang lain? Saya Ustaz, Ya, silakan. syarat yang pertama darah kuatnya harus Ya, 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 iya, alhamdulillah. Yang lain? Sudah semua belum? Yang belum? Silakan. Saya Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga darah lemah 15 hari atau lebih jika berada di tengah. Yang keempat darah lemah 15 hari atau lebih berkumpul jika berada di tengah tadi. Ya. Yang lain? Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Darah kuat 1 hari atau lebih, darah kuat 15 hari atau kurang, darah lemah jika berada di tengah 15 hari atau lebih. Yang keempat, darah lemah 15 hari lebih harus kumpul. Ya, alhamdulillah. Yang lain masih ada? Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, syaratnya mumayyizah. Yang pertama, darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih berada di tengah. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi? Ya, saya Ustaz. Monggo, silakan. Yang pertama, darah kuat 1 hari atau lebih. Yang Ya. kedua, kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih berada di tengah. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih kumpul jadi satu. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi? Semuanya sudah? Saya Ustaz. Oke, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah Ya. kuat tidak lebih. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari apabila di tengah. Ya. Dan darah lemah tidak terputus. Darah kuat. Dan Ya, harus kumpul. betul. Ya, alhamdulillah, betul. Masih ada lagi? Semuanya sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kula Ustaz. Oke, monggo. Darah kuat itu harus ada 1 hari satu hari atau lebih. Terus Oke. darah kuat itu 15 hari atau kurang. Oke. Terus darah lemah 15 hari atau lebih jika di tengah. Oke. Dan yang keempat, darah kuatnya tersebut harus berkumpul. Oke, alhamdulillah. Masih ada lagi? Saya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Darah kuat 1 hari atau lebih, darah kuat 15 hari atau kurang, darah lemah 15 hari lebih di tengah-tengah, darah lemah 15 hari atau lebih ketika kumpul. Harus kumpul. Ya. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Saya Ustadz. Oke, monggo. Darah kuat 1 hari atau lebih, darah lemah 15 hari, darah lemah 15 hari atau Nomor lebih. 2. Darah kuat
darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih jika di tengah. Yang keempat, darah kuat 15 hari atau lebih harus kumpul. Yang keempat, darah kuat 15 Yang hari keempat. atau lebih. Yang keempat, Darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul. Ya, bisa diulangi dari satu. Darah kuat 1 hari atau lebih. Yang kedua, darah kuat 15 hari atau kurang. Yang ketiga, darah lemah 15 hari atau lebih di tengah. Yang keempat, darah lemah 15 hari atau lebih harus kumpul. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Semuanya sudah? Maaf Ustadz. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Iya, nggih, monggo. Niku syarat yang ketiga Bisa diulang? Syarat yang nomor 3, Ya. darah lemah lebih 15 hari jika di tengah. Tidak harus lebih 15 hari boleh, lebih boleh. Tidak harus lebih 15 hari tepat boleh. 15 hari posisinya di tengah di antara darah kuat. Nggih. Berarti kalau misalkan tidak di antara darah kuat, tidak harus 15 hari. Nggih, leres, betul. Kalau tidak Berarti berada di tengah dua darah kuat, maka tidak harus ada 15 hari. Berapapun boleh. Nah, ketika seperti itu berarti syarat yang keempat tidak dipakai. Tidak dipakai. Okay. Kalau dia tidak berada di tengah, maka tidak butuh syarat keempat. Karena syarat keempat itu adalah mengkoyiti atau menguatkan atau menafsiri syarat nomor 3. Bisa dipaham? Syarat keempat itu menjelaskan syarat ketiga. Berarti kesimpulan wow leres nggih? Leres. Betul. Terima kasih Ustadz. Tidak berada di tengah, berarti tidak membutuhkan syarat nomor 3. Kalau syarat nomor 3 saja tidak butuh, maka syarat keempat juga tidak dibutuhkan. Ya, masih ada yang lain? Izin Ustadz tadi yang nomor 3 kan darah lemah itu 15 hari ataupun lebih di tengah-tengah. Tadi Ustadz bilang jika tidak di tengah-tengah, maka tidak harus 15 hari gitu ya? Iya, betul. Ataupun lebih? Iya, betul. Oh. Lebih boleh, kurang boleh, bebas. Yang penting dia tidak di tengah. Oh iya. Tapi tetap masuk ke syarat mumayyizah. Ya, namanya tetap mumayyizah. Oh ya Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Ustadz. Ya, silakan. Maaf, di sini yang maksud di tengah itu Ya, diulangi. Maaf Ustadz, maksudnya di nomor 3, maksudnya di tengah ini di antara dua darah kuat. Darah kuat pertama. Nah, berarti memang harus ada darah. Ya. Harus ada dua darah kuat. Oh, nggih. Harus ada 2 darah kuat minimalnya. Oh, nggih. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Ada yang lain? Sate.
Sebelum ini ada yang tanya saya. Beliau japri ke saya, Ustadz kan laki-laki, kok bisa begitu paham masalah ini? Padahal kita yang perempuan yang tiap hari, bisa dibilang tiap bulan mengalami kok lama belum pahamnya. Ini yang laki-laki kok malah lebih paham duluan. Gambarnya seperti ini. Ini anggap saja yang masuk hadir Zoom sekarang anggaplah 30 orang. Tadi kan per orang sudah mentakrar syarat mumayyizah. Kalau 30 orang semuanya mengucapkan, berarti di telinga saya telah mentakrar 30, walaupun saya tidak mengucapkan. Ketika satu mengucapkan, saya akan nyimak, saya mendengarkan. Ketika mendengarkan, saya masuk ke otak saya. Kemudian ganti orang lagi. Itu sama saja dengan saya menghafal selama 30 kali. Itu kalau satu kali majelis. Kalau yang saya sampaikan, yang mendengarkan atau yang saya takrar itu 100 orang. Berarti saya menghafal 100 kali. Bisa dipaham? Insya Allah. Semakin banyak majelis saya, maka semakin cepat saya menghafal. Lah ilmu ini kalau tidak segera diajarkan, maka semuanya yang hadir di sini, semuanya siap mengajarkan atau menyampaikan kepada teman-teman atau orang lain? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Kita doanya Disampaikan, amin. Semakin cepat disampaikan, semakin cepat tertanam ke otak, semakin cepat dia hafal, semakin cepat dia tidak mudah lupa. Semakin ia simpan sendiri, tidak segera disampaikan, akan cepat lupanya. Bisa dibayangkan dalam satu minggu majelis saya lebih dari 7 kali. Dalam satu hari bisa 2-3 majelis. Dalam satu minggu berapa kali? Maka yang masuk ke telinga saya, kemudian direkam oleh otak itu sudah banyak kali. Sehingga tidak aneh bagi saya, atau mungkin bagi orang lain, dia mengatakan, loh aku kok bisa paham, kok bisa cepat, kok bisa hafal. Itu sangat tidak aneh. Karena saya menghafal lebih banyak berkali-kali, karena mendengarkan lebih banyak berkali-kali. Bisa dipahami ya maksud saya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Semakin ustazah semakin menyampaikan ke santrinya, kepada orang lain, semakin sering, semakin banyak, insya Allah akan semakin paham, dan semakin paham. Makanya saya minta, ilmu ini tidak untuk dipakai sendiri, segera sampaikan. Insya Allah akan semakin cepat paham. Insya Allah semakin cepat mudah menghafal, semakin cepat diberi kepahaman. Semoga semuanya ada kesiapan untuk menyampaikan. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Doanya sangat. Amin. Insya Allah. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Maaf, Ustadz. Ya, silakan. Kalau boleh tahu, Ustadz dulu belajarnya di mana ya, Ustadz? Pondok saya itu namanya Pondok Al-Anwar Petok. Apa, Ustadz? Pondok Al-Anwar Petok, Mojo Kediri, Jawa Timur. Beliau yang menyusun kitab ini dan menyusun kitab susunan beliau lebih dari 30 kitab yang sudah beliau susun. Selain kitab haid dan kitab macam-macam itu sudah lebih lah, dari 30 lebih. Saya ikut beliau itu sejak usia sekitar 13-an tahun. Dan di usia 15 tahun, di usia 15 tahun saya sudah diminta untuk mengajarkan kitab ini. Ketika ada pondok mengundang untuk mengaji kitab ini sekali khatam, misalnya 7 hari, 10 hari, berapapun yang mereka minta, biasanya saya yang diutus untuk mengajarkan ke sana. Semakin sering banyak orang yang mengundang saya datang ke sana, maka semakin cepat saya paham, semakin cepat saya hafal, semakin cepat saya bisanya.
Anehnya, salah satu keanehannya, saya bukanlah murid Pondok Lirboyo asli. Bukan murid, artinya tidak pernah mondok di Pondok Lirboyo. Tapi saya lama mengajar di Pondok Lirboyo. Saya bukan santri Temboro asli, tapi saya lama mengajar di Temboro Pondok Putri. Saya bukan santri Pondok Al-Hadi Padangan Bojonegoro, tapi saya beberapa kali ngajar ke sana. Hampir di semua pondok Jawa Timur, banyak pondok Jawa Timur yang sudah tak terhitung banyaknya, itu saya pernah masukin ke sana ya, sekali khatam, 2 kali khatam di sana. Itu sejak saya di usia 15-an tahun, saya sudah keliling di Jawa Timur sekitar, itu sudah sejak usia itu. Padahal sekarang usia saya sudah 46, tinggal bayangkan sekitar usia 15 sampai sekarang berapa tahun saya keliling. Makanya jangan begitu kagum. Artinya itu kok bisa hafal? Enggak aneh, sama sekali enggak aneh. Yang sangat justru saya yang kagum dengan antum semua. Memahami atau tahu hukum kitab ini baru-baru saja, artinya belum lama, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahunan, tapi sudah bisa, itu bagi saya satu keajaiban. Kalau bagi saya nggak ajaib, karena waktunya lama. Kalau ini yang mengarang ini masih hidup Kak Ustadz orangnya? Beliaunya. Masih, tapi beliau agak sakit-sakitan, semoga dipanjangkan umurnya dan cepat diberi kesehatan. Amin. Ya, amin, amin. Itu masih sampai sekarang pun masih biasa. Saya derek nih, ya kemana ngaji kemana itu selalu, cuman dereknya ketika ada undangan beliaunya hadir, itu saya yang diminta untuk yang menyampaikan, beliau cuman duduk di sebelah saya. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, kalau misalkan kalau kita mau buat majelis gitu, kira-kira yang awal-awal itu dibacain khususan itu apa aja ya Ustaz? Pembukaan majelis. Yang penting bacakan Fatihah, tawasul ke Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan seterusnya, ke orang tua, ke guru-guru. Yang terakhir ini juga kepada mu'alif atau anasyir kitab ini. Insya Allah segera diberi kepahaman. Karena ilmu kita itu apa itu namanya? Ada apa namanya? Nasab atau apa itu namanya? Sanad. Ada sanadnya. Jadi ketika kita ngaji atau mempelajari sesuatu yang langsung ke sanadnya, itu alangkah baiknya, karena akan semakin tambah berkahnya itu kalau kita ngirimin Fatihah kepada orang-orang yang di atas kita. Misalkan saya kepada guru saya, kepada guru-gurunya saya, dan ke guru-guru mereka, maka insya Allah ilmu saya akan lebih berkah. Begitu juga antum ketika mempelajari suatu ilmu, bacakan Fatihah kepada orang-orang yang di guru-guru antum semuanya, insya Allah tambah berkah ilmunya. Okay. Insya Allah Ustaz. Jazakumullah. Oh iya kamu. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya dari Malaysia, mau nanya Ya. tentang tadi, mungkin saya masuk agak telat, sudah di tengah-tengahnya. Syarat untuk tamyiz. Ya. Ya kan tadi pelajarannya. Ya, syarat tamyiz. Ya, syarat tamyiz itu kan di bukunya, di kitabnya 3.
Dua untuk darah kuat dan satu untuk darah yang lemah. Ya. Ya, ulangannya ada kalau syarat pertama darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam, yang keduanya Ya. darah kuatnya tidak lebih daripada 15 hari. Ya. Dan syarat yang ketiga, darah lemah yang berada di antara dua darah kuat tidak kurang dari 15 hari. Ya. Jadi persoalan saya sekarang gimana kalau contoh masalahannya dia mengeluarkan darah kuat cuma 23 jam. Ya. Kemudian disusuli darah kuat 15 darah lemah, disusuli darah lemah merah 15 hari atau 16 hari gitu. Ya. Jadi untuk dia kan dah jadi termasuk ghairu mumayyizah, udah jadi bukan mumayyizah lagi. Ya, betul. Jadi kalau mau bertadiah, untuk yang ghairu mumayyizah yang mau bertadiah haidnya jadi sehari semalam kan? Iya, betul. Jadi untuk contoh yang tadi sehari semalamnya itu mulai kira dari 23 jam yang kuat atau 23 jam yang kuat itu tidak dipedulikan bermula merahnya itu, atau bagaimana jawapannya? Bermula dari darah kuat. Jadi darah kuat yang 23 jam, kemudian ditambah 1 jam yang darah lemah. 23 jam yang kuat ditambah 1 jam yang lemah. Jumlahnya menjadi 24 jam, itu yang dihukumi haid. Oh. Pak, satu ada sekali tu saya belajar. Ya. Jadi dari jawapan yang saya perolehi itu dijawabnya gini, 23 jam yang hitam itu tak dikira. Ya. Bermula darah merah itu baru dihitung darah haidnya. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat. Karena dia dihukumi ghairu mumayyizah itu bukan ketika merah, tetapi dari awal. Hukum ghairu mumayyizah adalah setiap 30 hari haidnya 1 hari yang awal, bukan 1 hari yang di tengah atau 1 hari yang hari keberapa, bukan. Ada keterangan setiap 30 hari untuk yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu hukum haidnya adalah 1 hari yang awal. Ada 1 hari yang awal. Kalau yang 23 jam itu tidak dikira, tidak dianggap, maka hukumnya menjadi tidak 1 hari yang awal. Bisa dipaham? Ya Ustaz, faham. Jadi kalau macam yang saya jumpa soalannya itu gini, 23 jam hitam, 15 hari merah. Maka jawapan yang diberi 15 hari merah itu adalah haidnya. Kerana yang 23 jam hitam tu tak dikira. Jawapannya gitu. Jadi bingung. Jadi dia tetap ghairu mumayyizah lah. Ya, itu tambah salah lagi. Semisal 23 jam ini kuat atau hitam, yang 15 hari ini merah, yang ini dihukum haid, yang 15 hari merah haid, yang 23 jam ini tidak dikira, anggaplah istihadhah, maka ini tambah salah lagi. Atau begini, caranya apa Ustaz? Yang 23 jam kuat, 15 hari merah, kemudian dihukumi 1 hari itu yang merah awal, 15 hari yang 1 hari ini dihukumi haid, 14 hari istihadhah, yang ini tidak dikira juga istihadhah, ini juga salah, ini juga salah. Yang betul adalah 23 jam kuat, 15 hari lemah, hukumnya adalah 1 hari yang awal, 1 hari yang awal dihukumi haid, yaitu 23 jam ditambah 1 jam, jumlahnya 24 jam, hukumnya haid. Sisanya 14 hari kurang 1 jam, hukumnya istihadhah. Sebelum dilanjut, kalau jadi ini pendapatnya muktamad ya Ustaz? Iya, saya jamin itu muktamad. Sebelum ini kalau lanjut, saya sedikit cerita. Dahulu banget,
dahulu banget, sekitar tahun 80-90-an, ketika jamaah tabligh belum sampai ke Kediri, itu kitab kita sudah menyebar kemana-mana. Saya sudah sering diundang ke berbagai daerah. Yang kita pakai kitab ini. Dan kitab I'anatun Nisa sama Kifayatun Nisa. Itu yang kita pakai di mana-mana. Suatu saat tahun 2000, jamaah tabligh masuk ke Kediri, kita ikut ke jamaah tabligh. Akhirnya kitab kita ini diboikot oleh banyak pondok karena merasa tidak sepaham. Lah mereka yang dahulunya pernah kita ngaji ke pondok mereka awalnya memakai kitab ini. Dahulunya ketika kita ngaji di sana, kita diundang di sana, mereka memakai kitab ini. Ketika tahun 2000 kita ikut tabligh, maka kitab ini tidak dipakai. Mereka menyusun kitab sendiri, nukil kitab sendiri, tidak mengikuti kitab kita. Mereka banyak, sehingga sekarang ini banyak beredar kitab yang bermacam-macam. Kitab yang kita pakai, yang kita susun ini, semuanya yang dipakai adalah Qaul Mu'tamad. Yang kita pakai Qaul Mu'tamad. Saya pernah diminta untuk mentasheh kitab dari beberapa pondok. Saya tidak berani mentashehnya karena beberapa yang mereka pakai itu antara bab awal sama bab akhir atau bab yang di tengah itu bertentangan. Di kitab apa enggak ada? Ada takbirnya? Ada takbirnya. Kitabnya ada takbirnya. Tetapi pembahasan yang di awal itu ada takbirnya. Dengan pembahasan yang di akhir ada takbirnya. Angkanya sama, masalahnya sama, tapi jawabannya berbeda. Maka saya bilang kepada an-nasyir kitab tersebut, Ustadz, kitab ini tidak bisa dipakai. Karena dalam satu kitab, masalah yang sama punya jawaban yang berbeda. Ini bingungin orang, Ustadz. Saya bilang begitu. Kemudian dirubahlah kitab itu. Suatu saat dirubah, ditunjukkan lagi ke saya. Ini bagaimana? Sama lagi. Loh, ini kan ada takbirnya, ada qaulnya. Kalau dalam satu kitab, semuanya punya qaul, dan antara qaul satu dengan qaul yang lain, kalau dalam satu masalah angkanya sama, tapi jawabannya berbeda, kan membingungkan orang. Anggaplah seperti ini. Di salah satu kitab dia seperti ini. Kejadian 888. Kuat, lemah, kuat. Di kitab tersebut, dengan memakai takbir yang satu takbir, hukumnya adalah 8 ini hukumnya head, 8 ini hukumnya head, tengah ini hukumnya istiadah. Ada yang seperti ini. Ada juga yang 8 hukumnya head adalah yang 8 awal saja, sedangkan yang 8 akhir dan tengah hukumnya istihadah. Ada juga yang 878. Hukumnya adalah yang dihukumkan adalah yang kuat dan yang lemah. Yang kuat belakang hukumnya tidak haid. Kalau ini ditelaah dalam kitab yang sama juga dengan takbir yang ada di kitab salaf juga ada takbirnya, maka ini namanya menyalahi aturan mumayyizah. Kalau menyalahi aturan mumayyizah, ini juga menyalahi aturan suci. Ada haid, ada haid. Sucinya tidak sampai 15 hari. Ini menyalahi, jelas kelihatan menyalahi. Tapi ini ada takbirnya loh. Ini ada takbirnya. Ini ada takbirnya. Kalau ini kuat, mengapa yang kuat ini bisa haid, mengapa yang kuat ini nggak bisa haid? Ketika didebat seperti itu, loh, ini kitabnya kan ada takbirnya. Iya, tapi jelaskan mengapa ini kok bisa haid, ini kok enggak. Sama-sama kuatnya. Bahkan ini yang lemah kok juga bisa haid. Bedanya apa dengan ini? Ini mengapa yang dihaidkan yang 8 saja? Kuat, yang 8 kuat belakang kok enggak? Bisa dipaham? Ini semuanya ada takbirnya loh. Tetapi takbir ini kebanyakan qaul.
Sehingga kalau ini kita pakai semuanya, bingungin umat. Bisa dipaham? Insya Allah. Maaf Ustadz, waktunya udah nggak sampai 10 menit lagi. Oh iya, saya akhiri, sebelum saya akhiri, intinya, mengapa saya memakai kitab ini? Dari sekian banyak kitab yang saya punya kitab macam-macam. Ada yang terbitan pondok ini saya punya, saya beli, saya pelajari, dan saya koreksi. Saya ngomong sama penyusunnya, ini mengapa dihukumi begini? Saya tahu ini ada takdirnya, tapi apakah antum tahu mengapa dihukumi seperti ini? Kalau antum hukumi seperti ini sesuai dengan takdirnya, coba lihat takdir yang lain. Bertentangan apa enggak hukumnya? Nah, nyatanya kan bertentangan. Kalau bertentangan, mengapa dalam bab yang sama, artinya angka yang sama, punya hukum yang berbeda? Itu kan bingungin orang. Misalkan seperti itu. Ada orang yang ini bukan khilaf loh, ada takdirnya. Kan bingungin orang. Makanya dalam kita yang terbaru itu ada namanya qaul sahbi dan qaul lakti. Qaul sahbi dan qaul lakti. Yang lebih mutamat atau lebih aqsah adalah qaul sahbi. Yang seperti ini 3, 4, 7 misalkan. Dalam qaul sahbi ini semuanya dihukumi haid. Tapi di qaul lakti dihukumi ini haid, 4-nya tidak haid atau suci. Yang 4 nako ini hukumnya suci. Yang haid hanya 3 dan 4. Ini adalah qaul lakti, qaulnya di bawah qaul sahbi. Yang kita pakai qaul yang lebih mutamat, lebih kuat, lebih aqsah, yaitu qaul sahbi. Maka saya jamin insya Allah kitab ini atau kitab yang kita edarkan itu yang kita pakai qaul yang kuat agar umat itu tidak bingung. Kitab salaf itu banyak qaulnya. Kalau kita pakai semua kitab salaf itu, maka umat gampang bingung karena angka yang sama itu punya jawaban yang berbeda. Bisa dipaham maksud saya? Berarti contoh yang tadi itu salah ya, hukum yang dulu ya, yang 888 sama 878 itu salah ya? Semuanya salah. Hukumnya tidak seperti itu semua. Ketiga tadi atau yang 878 yang tadi, yang ini hukumnya haid, ini enggak, ini yang haid, yang haid ini saja, atau yang ini dan ini, atau yang ini toh, ini semuanya salah. Ya, karena kita lihat dalam memakai perumus atau yang baru kita baca tadi, perumus pedoman mumayyizah, ini semuanya melanggar syarat mumayyizah. Kalau melanggar syarat mumayyizah, dia punya hukum sendiri, namanya ghairu mumayyizah. Tetapi dia tidak memakai hukum ghairu mumayyizah. Punya hukum sendiri, memang ada takdirnya. Hanya yang ini dan ini. Itu qaulnya seseorang, qaulnya ulama tertentu. Ini juga ada takdirnya, ini ada takdirnya. Kalau kita pakai sesuai dengan takdir kitab ini, kita akan kebingungan. Nah ini loh melanggar syarat mumayyizah. Namanya berarti ghairu. Mengapa tidak dihukumi ghairu? Bisa dipaham kemiskinan itu?